Mengutarakan niat untuk menjual rumah peninggalan almarhum Olga Syaputra, Billy Syaputra berhasil membuat kehebohan. Tapi nyatanya, foto serta video yang ia unggah di media sosial tentang penjualan rumah warisan Olga hanyalah merupakan prank belaka. Lantas, apa yang melatar belakangi aksi prank Billy? Benarkah aksi prank sembari menggunakan nama Olga hanya untuk kebutuhan konten serta eksistensi Billy di dunia hiburan? Memang sungguh disayangkan jika rumah bersejarah peninggalan almarhum Olga harus dilepas. Pasalnya, rumah tersebut adalah rumah impian almarhum yang diperoleh dengan hasil keringat serta air mata. Seperti apa cerita mantan asisten tentang perjuangan Olga sebelum mendapatkan rumah idamannya? Benarkah Olga sampai mengumpulkan uang 1 lemari penuh untuk mendapatkan rumah tersebut? Di bawah sang kakak yang mempunyai nama besar ke dalam dunia entertainment, seperti apa perjuangan Billy pasca ditinggal Olga Syaputra? Meneruskan karir warisan Olga, mampukah Billy menyaingi keunggulan almarhum di dunia hiburan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi Billy Syaputra kala berniat menjual rumah peninggalan almarhum Olga Syaputra mengundang banyak reaksi. Banyak yang setuju, tapi tak sedikit pula yang menolak, sembari memberikan kritikan pedas. Setelah sempat membuat geger, Billy akhirnya muncul ke publik dan memberikan klarifikasi. Mengaku sama sekali tak punya niat menjual rumah milik almarhum, Billy ternyata sedang membuat konten prank nasional sekaligus ingin menjahili sang ayah. Tujuan Billy apa ya? Membuat konten itu ya salah satunya cuma pengen mengenang almarhum Olga, biar semua orang selalu ingat sama almarhum. Nggak ada niat apapun dan cuma pengen bikin sesuatu yang menurut Bang Billy itu kayak seru kali ya, sekaligus tujuannya cuma pengen isengin atau ngeprengin bapak doang sih. Begitu sayangnya sama sosok almarhum. Bapak gue mah tukang bercanda. Kalau misalkan toh dijual, misalkan kita nggak usah ngomongin rumah deh, misalkan toh peninggalan Olga dijual, contoh kayak mobil. Gue sih kadang nggak habis pikir aja sama orang pemikiran yang terlalu gimana ya. Contoh, misalkan gue jual peninggalan almarhum, yaitu berupa mobil. Orang ada yang komentar, peninggalan Olga dijual, bla 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 bla, komentar yang negatif. Gue sampai berpikir, terus maksudnya mau sampai kapan? Misalkan itu mobil udah lama banget. Misalkan waktu itu kan gue punya mobil kan, yang dibeli sama Susan itu 6 tahun. Terus mau sampai kapan mobil itu akan terus istilahnya mau dikubur? Kehidupan ini terus berputar, entah memang Bang Billy perlu duit atau nggak perlu duitnya. Kalau memang kita pengen jual mah jual aja. Misalkan kita bisa ganti yang lebih baru atau apa. Itu aja sih. Billy Syaputra membuat konten prank yang berhasil menuai perhatian dari masyarakat, terutama para penggemar almarhum Olga Syaputra. Sembari mengaitkannya dengan nama sang kakak, Billy pun meraup banyak viewers pada akun digitalnya. Kritikan pun bermunculan.
Tak sedikit netizen yang menilai Billy sebagai pejuang AdSense dengan menggunakan nama besar sang kakak. Sadar akan kehebohan yang diperbuat, Billy pun meminta maaf pada netizen. Namun benarkah kegaduhan yang dibuat Billy demi menjaga eksistensinya di dunia hiburan? Pertama-tama, ya kalau misalkan memang konten itu membuat kegaduhan, Bang Billy dari hati yang paling dalam meminta maaf. Tapi kalau memang pemikiran orang terlalu negatif, ya itu hak mereka. Dan Bang Billy siap untuk dikomentarin pro dan kontranya seperti itu sih. Jadi teman-teman, kalau misalkan memang istilahnya konten itu merugikan, Bang Billy minta maaf yang paling dalam, tapi nggak ada niat apa-apa. Cuma tujuannya sekali lagi yang harus digarisbawahi supaya teman-teman masih mengingat dan mengenang, dan alhasil teman-teman masih mengingat sosok almarhum. Alhamdulillah teman-teman masih care, masyarakat Indonesia masih care perihal yang contoh ini cuma adegan ya, maksudnya itu bukan adegan ya, konten yang rumahnya almarhum itu dijual, terus responnya sangat-sangat luar biasa. Ada yang pro, ada yang tidak. Maintenance mahal, sampai nggak bisa bayar, sampai nggak bisa gaji supir, ART, Ya, itu kan, asisten itu gitu kan itu cuma konten, di dalam konten itu aja sih. Ya biar awal itu mengkreat ya, apa bahasanya? Istilahnya mengkreat ya, bahasanya mengkreat supaya awalnya orang-orang tuh percaya seperti itu sih. Tapi biasanya berapa Bang Billy rata-rata per bulannya? Maintenance? Jujur di rumah ini, Per bulan listrik aja alhamdulillah lumayan. Kerja keras banting tulang tanpa kenal lelah, Olga justru tak lama menikmati harta yang ia kumpulkan. Seperti apa kesaksian mantan asisten tentang usaha Olga kala berniat membeli rumah impiannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Berjuang dari nol, Olga Syaputra mampu mengangkat derajat keluarganya yang awalnya biasa-biasa saja menjadi orang yang mampu mendapatkan apa saja. Kerja keras, banting tulang, lelah Olga terbayarkan. Rumah mewah mampu ia beli, keluarga ia bahagiakan, anak yatim pun tak pernah absen dapat santunan darinya. Terbilang sukses, namun sayang semua harta yang ia peroleh tak mampu dinikmati dalam waktu yang lama. Penyesalan itulah yang terungkap lewat Billy Syaputra, adik kandungnya. Ya, niat Olga dulu waktu pertama awal, ya pengen jadi orang yang sukses aja gitu loh. Pengen karir Olga bisa seperti artis-artis lain gitu loh. Pengen dia jadi artis. Pernah Olga waktu itu dari rumah aku naik bis dari Cipinang Perumpung sampai ke Senayan. Terus kan kalau ke Senayan menuju pintu 7 lapangan bola itu, kalau orang-orang naik ojek, Olga jalan sendirian. Jalan aja sambil merenung, lihat ke atas sambil berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, kapan ya Olga bisa jadi artis? Kapan ya Olga bisa jadi orang ngetop? Olga sempat putus asa. Karena waktu itu sempat Olga nggak bayar sanggar. Dan Olga tuh harus berhenti gitu loh. Ya makanya Olga selalu berdoa, apa yang Olga dapat insya Allah deh buat keluarga. Dan alhamdulillah kayak Olga ngasih ke tetangga anak-anak yatim piatu, janda-janda. Terus orang-orang yang sekeliling Olga yang sekiranya tidak mampu, kalau misalkan Olga bisa, sanggup Olga kasih. Makanya kalau mama Olga minta uang sama Olga, walaupun Olga nggak ada, Olga kasih aja. Aktivitasnya Olga setiap hari, bahkan sampai Billy mikir pun kadang kasihan gitu. Dia
kerja, istirahatnya enggak, mementingkan untuk kerja nyari duit buat orang-orang sekitar, buat keluarga Bang Billy gitu, yang Bang Billy ngerasa kasihan sama Olga. Udah mendapatkan sesuatu, udah mendapatkan itu semua, akhirnya akibatnya Olga sakit. Udah sakit buat apa duitnya? Kan percuma juga, akhirnya Allah berkehendak yang lain gitu. Pemirsa Intens Investigasi, Olga adalah pejuang yang tak kenal lelah dalam bekerja sebelum apa yang ia impi-impikan bisa tercapai. Cerita tentang usaha Olga kala mengumpulkan uang untuk membeli rumah impian diutarakan oleh mantan asisten. Olga pun sampai menyimpan uang hasil kerja keras dalam lemari. Uang berjumlah miliaran yang disimpan dalam lemari tersebutlah yang pada akhirnya digunakan untuk membeli rumah baru. Sangat kerja keras ya, apalagi pada saat itu memang lagi rame-ramenya, off-air-nya rame, program TV-nya juga banyak. Jadi pada saat itu memang mungkin berusaha keras lah untuk bisa mendapatkan rumah itu. Dan memang pada saat itu di Rusun, Olga itu punya cita-cita punya rumah yang ada kolam berenangnya, dan akhirnya kesampaian gitu. Jadi waktu di Rusun tuh, di belakang Rusun itu ada sungai, dan dia bilang itu adalah kolam berenangnya, dan akhirnya kesampaian. Orang dekat pasti tahu lah, karena pada saat kalau misalnya lagi ngitung uang pun, ya walaupun kita ada di luar kamarnya gitu kan, almarhum lagi ngitung uang tuh yang segambreng-gambreng itu, banyak banget, cuma dia sama asistennya sebenarnya. Tapi kita disuruh keluar ya, karena memang lagi ngitung uang kan, banyak banget, takutnya ribet atau gimana. Dan aku ngelihat sih uangnya emang banyak banget pada saat itu. Pada saat itu kan almarhum Olga memang belum percaya sama yang namanya bank. Jadi pada saat itu tuh kalau uang off air, uang syuting yang udah berbentuk cash itu taruhnya di lemari pada saat waktu masih di rumah susun Tebet gitu. Jadi emang uangnya tuh selemari, jadi emang selemari itu buat beli rumah itu gitu. Kalau nggak salah 1-2 M-an lah harganya. Terjunnya Billy Syahputra ke dunia hiburan tak lepas dari campur tangan almarhum kakaknya. Lantas mampukah Billy menyamai kehebatan Olga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi, karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Semenjak berpulangnya Olga Syahputra pada 2015 lalu, satu persatu harta yang ia tinggalkan mulai habis. Jika kini Billy Syahputra berniat untuk menjual rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan, maka sebelumnya pada awal 2018 lalu, mobil mewah milik almarhum sudah terlebih dahulu dilepas pada mantan Billy Syahputra, Susan Sameh. Menurut ayah almarhum, mobil tersebut dijual karena pajaknya yang terlalu mahal. Ya sebenarnya mobil siapapun bisa jadi milik kita ya. Kalau misalnya orang yang mau ngejual dan kita yang mau beli. Billy nelpon aku, kakaknya nelpon aku. Kakak Reni nelpon mau nggak mobil gitu. Kebetulan sayang kan, nggak kepake juga katanya mobilnya. Oh ya udah gitu, akhirnya aku beli deh. Aku nggak tahu deh kenapa mereka jual nggak dipakai gitu. Mungkin ya mobilnya kebanyakan kali kan, jadi mobil itunya nggak kepake gitu. Dan emang mobilnya bensinnya boros, jadi mungkin males juga kan. Mereka cuman bilang kayak
rawatnya yang bener ya, sayang mobilnya gitu-gitu. Terus ntar kalau misalnya mau jual bilang, siapa tahu mereka mau ngambil lagi gitu kan, mau beli lagi gitu. Pas aku beli, aku juga ya udah kayak ya udah kan kita udah ke mama bapaknya Bang Billy, "Pa, Ma, udah ya beli ya," gitu, deal ya. Udah, jadi ya dari situ pun mungkin ya kalau misalnya almarhum masih ada kan itu tandanya ya udah barang dia udah jadi miliknya Susan gitu. Jadi udah putus dari semua-muanya gitu. Yang dari Mapera udah dijual. Kenapa Pak alasannya? Ya kan pajaknya gede. Yang katanya bangkrut, listrik dimatiin, dek kolektornya datang. Nah, Bang Billy juga nggak tahu itu pemberitaan di luar sana yang katanya Bang Billy A, B, C, D segala macam, tapi kenyataannya Billy nggak pernah mengutarakan itu semua dan memang berita aja yang keluar sendiri tanpa Bang Billy sadari. Tapi kan Bang Billy selalu menekankan ya udah sabar aja gitu loh. Pemirsa Intens Investigasi, rumah dijual, mobil dijual, Billy Syahputra pun pernah membongkar cerita mengejutkan terkait rekening almarhum yang dibobol. Uang Olga sebesar 1,5 miliar rupiah ternyata raib dari tabungannya. Teka-teki hilangnya uang tersebut terungkap saat Billy melihat rekening koran yang diberikan pihak bank. Dari 5 orang yang mengetahui PIN ATM Olga, Billy pun akhirnya mengetahui siapa pelakunya. Teka-teki seputar kehilangan uang 1,5 miliar dari rekening Olga akhirnya terjawab. Kendati demikian, Billy enggan untuk mengungkap secara gamblang siapa pencuri uang 1,5 miliar milik Olga lantaran pihak keluarga sudah mengikhlaskan uang tersebut. Memang kalau gue boleh jujur, gue nggak bohong. Uangnya almarhum itu sempat hilang hampir 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar itu sebenarnya prosesnya lama. Ini sebenarnya harus gue klarifikasi lagi di YouTube channel gue. Kenapa sih bisa hilang 1,5 miliar? Memang itu jalan ceritanya panjang sekali gitu loh teman-teman. Sebelum almarhum meninggal pun memang sudah ada momen-momen kayak kejanggalan-kejanggalan di rekeningnya almarhum. Almarhum memang hilang duitnya 1,5 M dan itu pun memang sudah ada bukti-bukti yang sangat kuat dan dari pihak bank pun sudah, kalau bahasanya koran ya, rekening koran segala macam, dan memang sudah terbukti dan orang tersebut memang bilang mengakui kesalahannya dan dia itu sudah memakai uang sebesar berapa banyak itu, sisa uang 300 juta. Ketika mau dipulangin akhirnya keluarga ya udahlah apa-apalah ikhlasin aja karena memang baik lagi karena ya udah juga almarhum udah meninggal. Pokoknya intinya ada oknum yang melakukan seperti itu, tapi gue nggak perlu menjabarkan lagi. Memang ini udah menjadi masa lalunya keluarga gua, keluarga besarnya gua, dan mungkin ini menjadi menjadi ladang pahalanya buat almarhum Olga Syahputra karena memang keluarga sudah mengikhlaskan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.